Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetriol Mandari dengan NIM 1B1-210 Prodi Implikik Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil penelitian kami, yaitu tentang faktor-faktor mempengaruhi gagalnya pemerintah mengelola jalur transportasi truk batubara di Kecamatan Jambi luar kota. Di sini saya langsung menjelaskan tentang latar belakangnya. Batubara adalah kontributor devisa yang cukup besar untuk pendapatan negara, di mana Provinsi Jambi salah satu lubungnya produksi. Menurut Kementerian SDM melalui Peta Potensi Energi di Indonesia 2004, Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dimanfaatkan hingga 7.888,65 juta ton dieksplorasi tersebar di beberapa kabupaten yang antara lain adalah Bungo, Tebo, Tanjabar, Sarawangun, Merangin, Batanghari, dan Muaro Jambi. Pada hal ini, kebijakan pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari pemerintah kabupaten atau kota, karena dalam Perda diatur bahwa bupati dan wali kota harus membuat peraturan bupati. Selanjutnya, mobilisasi truk pengangkutan yang melewati jalan umum ini mendatangkan malapetaka bersama jalan yang dilalui. Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban puluhan hingga puluhan ton kendaraan pembawa batu bara. Sejak tahun 2009, masalah jalan akibat transportasi batubara ini telah terjadi. Ada beberapa dampak yang muncul, antara lain: 1. Kondisi jalan yang rusak akibat kelebihan muatan dan tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang ada. Yang kedua, kerugian finansial pemerintah daerah yang harus mengeluarkan dana yang besar. Yang ketiga, untuk tambal sulam memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Yang keempat, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pengendara yang menghindari jalan yang berlubang. Yang kelima, adanya fondasi rumah warga yang turun beberapa meter karena angkutan truk batubara melebihi kapasitas. Dalam dampak ini, banyaknya mobil batubara truk dan bus besar yang melintasi jalan di Kecamatan Jambi luar kota banyak mengakibatkan kecelakaan yang melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan pelajar dan mahasiswa, terutama di Jalan Sungai Duren, Simpang Rimbo. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian dalam kajian ini tentang bagaimana pola pikir masyarakat dan mahasiswa yang banyaknya insiden kecelakaan yang merenggang nyawa yang melibatkan masyarakat dan siswa sekitar, serta bagaimana tindakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, bagaimana tindakan respon yang diambil oleh mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Jambi luar kota terhadap kejadian kecelakaan yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa. Yang kedua, apa usaha pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap kekacauan jalur lalu lintas di kawasan Kecamatan Jambi luar kota hingga memakan korban setiap bulannya. Yang kemudian, batas masalah. Sesuai dengan tema penelitian kami, maka masalah dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah banyaknya kecelakaan yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan supir truk batubara yang berlangsung dalam waktu berkepanjangan, serta lemahnya pengimplementasian peraturan pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari tema yang kami angkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan beragam tindakan respon yang diambil oleh mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Jambi luar kota terhadap insiden-insiden kecelakaan yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa sekitar kawasan yang hingga menyebabkan merenggut nyawa masyarakat sekitar. Yang kedua, menjelaskan tindakan respon yang diambil oleh pemerintah daerah dan menangani insiden-insiden lalu lintas ini dalam berbagai pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritas dan praktis. Yang pertama, secara teoritas. Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai skala ukur tingkat kecamatan yang melibatkan masyarakat dan
mahasiswa di Kecamatan Jambi Luar Kota dan bagaimana tindakan respon yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya secara praktisi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah sebagai bahan peneliti lebih lanjut maupun sebagai bahan evaluasi terhadap masalah jalur lalu lintas di kawasan Kecamatan Jambi Luar Kota. Selanjutnya landasan teori. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda PP nomor 22 tahun 2009. Definisi ini dari kecelakaan adalah suatu kecelakaan jalan yang berakibat terjadinya korban luka yang mengakibatkan oleh suatu kendaraan atau lebih yang terjadi di jalan raya dan didata polisi Respoda 1992 dalam Departemen Pekerjaan Umum 2006. Selanjutnya hubungan antar variabel. Yang pertama, semakin tingginya tingkat kecelakaan jalur lalu lintas, maka semakin buruknya peraturan pemerintah. Yang kedua, semakin tingginya tingkat kemacetan lalu lintas, maka semakin buruknya tingkat pengawasan terhadap pengguna jalur lalu lintas. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat pelanggaran lalu lintas, maka semakin lemahnya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat. Yang keempat, semakin banyaknya truk lewat di jalur Kecamatan Jambi Luar Kota, maka semakin lemahnya peraturan pemerintah. Yang kelima, semakin tingginya tingkat demonstran terhadap pemerintah akibat truk, maka semakin rendahnya pula pengawasan terhadap pengguna jalan lalu lintas. Sekianlah hasil peneliti yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.